Kuasa hukum para terbanding, para penggugat perkara tata usaha negara perihal gugatan lingkungan hidup nomor 49 GLH 2022 PT-UN. MDO, Noh Sambo, SHMHCMC menyampaikan kontra memori banding para terbanding, para penggugat terhadap memori banding dari para pembanding atau para tergugat sudah siap. Diketahui bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 29 Agustus tahun 2023 telah memutuskan perkara perihal gugatan lingkungan hidup nomor 49 GLH 2022 PT-UN Manado, yang amar putusannya menyatakan izin lokasi dan izin lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Minahasa tergugat 4 dibatalkan, serta memerintahkan kepada Bupati Kabupaten Minahasa tergugat 4 untuk mencabut izin lokasi tanggal 17 Mei tahun 2021 dan izin lingkungan tanggal 17 Mei tahun 2021 yang diberikan kepada PT Bangun Minanga Lestari tergugat 2 intervensi, maka Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa tergugat 2, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan 1 Pintu Kabupaten Minahasa tergugat 3, Bupati Kabupaten Minahasa tergugat 4, serta PT BML tergugat 2 intervensi sudah melakukan upaya hukum banding dan sudah memasukkan memori banding. Manado. Jadi amar putusannya mengabulkan gugatan sebagian gugatan penggugat dan majelis hakim memberikan putusan ada 2 objek sengketa yang dibatalkan dan harus dicabut, yaitu pertama izin lokasi dari Bupati Minahasa, dan kedua adalah izin lingkungan juga dari Bupati Minahasa nomor 4. Terkait dengan putusan tersebut, pihak tergugat 2, 3, 4 dan tergugat 2 intervensi. Tergugat 2, 3, 4 itu adalah satu dinas lingkungan hidup, terus dinas penanaman modal, dan Bupati Minahasa sendiri selaku tergugat 4 melakukan upaya hukum banding. Kemudian tergugat 2 intervensi juga yakni PT BML juga melakukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Ada beberapa hal yang diprotes atau dilakukan keberatan dari para pembanding atau tergugat 2, 3, 4 dan terus tergugat dengan intervensi, yang diantaranya mengenai hal-hal yang sebenarnya itu tidak perlu lagi diulang karena akan diketahui bahwa yang keliru bukanlah majelis hakim tetapi salah penafsiran dan salah dalam menilai bahkan mengkaji bahan materi putusan dari pihak tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4 dan tergugat 2 intervensi. Jadi hal yang sebenarnya menjadi pokok dalam putusan itu adalah apa yang menyebabkan izin lingkungan dan izin lokasi itu dibatalkan oleh majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, karena ternyata dalam menerbitkan izin lokasi dan izin lingkungan ada stakeholder, pihak-pihak yang menyusun seluruh dokumen-dokumen berdasarkan dasar yang diambil dari hasil penelitian dari tim peneliti ANTAL yang tidak secara rinci, dan ada hal-hal yang sangat krusial yang tidak dilakukan kajian, tetapi mereka sudah melakukan penelitian. Majelis hakim mendapati keluhan masyarakat dalam gugatan adalah mengenai air yang berada di mata air golongan desa Sehat. Itu adalah penyebab utama sehingga masyarakat melakukan gugatan terhadap izin-izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa. Sedangkan
karena ada keluhan itu pada saat pertemuan yang dilakukan oleh Permafkasa yaitu PT BNL dengan stakeholder terkait, masyarakat terdampak sama pemerintah desa saya diundang untuk melakukan sosialisasi. Di dalamnya masyarakat terdampak terhadap proses permohonan izin itu mengeluhkan mengenai air bersih. Ada ketakutan tersendiri masyarakat yang berada di desa Siak Dusun 1, 2, 3 dan sebagian Dusun 4 itu ketakutannya jikalau tanah yang berlokasi di atas area hutan mata air golongan desa Siak itu dibuat sebagai perumahan atau akan dilakukan pembangunan perumahan, maka mereka itu mengkhawatirkan air yang berada di mata air golongan itu akan berkurang ataupun kering. Nah, dalam penelitian memang ada yang diteliti oleh tim penyusun AMDAL. Dalam UPL itu memang benar di dalam dokumen yang dimasukkan di persidangan, dokumen AMDAL itu didapati dalam penelitian tim AMDAL ini ada akuifer berjumlah 5 akuifer dan cekungan air tanah di lokasi yang akan diterbitkan izin lokasi dan izin lingkungan. Jadi dari situ semestinya pemerintah Kabupaten Minahasa harus mengkaji hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh tim peneliti AMDAL yang diprakarsai oleh PT BNL sebagai kewajiban untuk melangkah maju mendapatkan izin lokasi dan izin lingkungan apabila telah lolos dan telah mendapat rekomendasi dari hasil kajian AMDAL. Karena ternyata lokasi yang akan diterbitkan perizinan itu, yang dimohonkan perizinan itu berada di kawasan lindung geologi. Ada 2 di Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa nomor 1 tahun 2014, yaitu 2 titik. Yang pertama sebagai titik mata air, yang situ ada kawasan lindung geologi sempadan mata air, dan yang kedua adalah mengenai timbuhan air tanah atau resapan air tanah. Sudah jelas di dalam Perda nomor 1 tahun 2014 disebutkan bahwa di lokasi tersebut terdapat kawasan lindung geologi. Nah, hal tersebut dikuatkan oleh pertimbangan teknis yang dihadirkan oleh Tergugat 1 Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa dalam persidangan, di mana dalam gambar pertimbangan teknis itu telah jelas-jelas bahwa di situ dituliskan keterangan bahwa lokasi yang akan diterbitkan perizinan untuk pembuatan perumahan itu ada aliran sungai di bawah tanah, kemudian ada sempadan mata air, dan hanya diperuntukkan untuk daerah pertanian, bahkan di keterangannya ada disebut rawan bencana. Di sisi lain Dr. Theodorus Hawelumunon SH, M.Ham sebagai saksi ahli hukum lingkungan hidup yang hadir memberikan keterangannya di persidangan tanggal 18 Juni tahun 2023 lalu menjelaskan, dalam melakukan kajian AMDAL ada beberapa tahapan, salah satunya penapisan. Yang penting ini masalah pelanggaran hak atas air, karena ini air yang digunakan secara tradisional. Jadi yang menjadi prioritas dalam undang-undang sumber daya air adalah masyarakat pengguna seharusnya, dan air kan itu menyangkut istilah Inggris dignity, martabat kemanusiaan. Tanpa air itu tidak bisa bikin apa-apa. Sementara itu mantan hukum tua Desa Siak tahun 1987 sampai tahun 1995, Johan Pontororing, yang sekarang berumur 70 tahun mengatakan,
sejak dahulu kala semenjak beliau masih kecil sampai dewasa dan menjadi hukum tua sebelum hukum tua Roy Kesangian menjabat sebagai hukum tua Desa Seah sudah ditetapkan secara lisan dan berlaku sebagai aturan di Desa Seah yang mana kawasan yang dimohonkan izin lokasi dan izin lingkungan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai kawasan permukiman, karena merupakan areal penunjang dan pelindung mata air yang ada di hutan mata air Kolongan milik Desa Seah. Tidak boleh membangun perumahan di situ. Tapi dengan akibat sudah membangun itu, itulah menjadi persoalan dan sampai sekarang memang walaupun sudah ada keputusan dari PT UN, tapi sampai saat ini mereka masih menggusur tanah yang sudah di lebih ketinggian dari atas Desa Seah ini. Sudah lebih besar. Jadi kemarin juga kita dari kebun kita lihat setelah hujan air makin lebih banyak dia menuju ke mata air, ke hutan mata air Kolongan itu, dan sudah membanjir, terjadi banjir di dalam kampung Kolongan itu. Sudah lewat jalan jembatan yang menuju Desa Seah ke Manado itu kemarin. Tahun berapa jadi? Tahun berapa jadi hukum tua? Ya, kita terpilih jadi hukum tua 1987 sampai 1995. Kalau setahu saya sampai sekarang sudah 70 tahun. Sudah umur 70 tahun itu memang dijaga dari anak-anak kita masih kecil. Pemerintah-pemerintah yang dahulu memang dilarang untuk merusak. Mengambil kayu pun di dalam dilarang. Dari Desa Seah, Kabupaten Minahasa, tim wartawan sulutbasuara.com melaporkan.